Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow, masih bersama saya Yuda Sanjaya, dan hari ini saya kedatangan ada dua narasumber, ada Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Dr. Gunadi. Selamat sore, Dok. Alhamdulillah. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat terus ya. Amin. Amin. Dan kemudian ada dokter spesialis mikrobiologi klinik di RSD Gunung Jati juga, ada Dr. Erwin Wirakusuma ya, Wirakusuma. Iya, selamat sore, Dok. Selamat sore. Nah, ini karena mikrobiologi, jadi kita mungkin nggak jauh-jauh dari tes PCR nih nanti ngobrolnya. Dan mungkin juga tentang bagaimana sih sekarang situasi COVID dan kedepannya akan apa yang perlu dilakukan gitu. Mungkin saya ke Dr. Gunadi dulu. Dok, Katibi, mohon izin. Iya. Dokter Katibi. Dok, pada saat Juli itu kan kita melihat bagaimana situasi mungkin di rumah sakit bisa dibilang sangat hektik gitu ya, Dok ya. Okay. Nah, kalau sekarang seperti apa situasi yang di rumah sakit sendiri? Kalau dalam 1 minggu terakhir ini, dalam minggu ini, dari 20 tempat tidur untuk ICU dan 32 ruang isolasi, itu rata-rata di kisaran antara 1 sampai 3 pasien. Kombinasi 1 di ruang isolasi COVID, di ICU COVID, kadang 1 sampai 2 di ruang isolasi di teratai. Artinya itu sudah berlangsung lebih dari 1 bulan di angka di bawah sekitar 1 digit. Artinya kelandaian itu menjadi sesuatu yang niscaya, dan ini tentunya merupakan kegembiraan bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya, tetapi tetap harus waspada. Baik. Nah, berarti kalau ruangan-ruangan yang tadinya difungsikan untuk, sempat kan kita mungkin banyak ruangan yang terpakai, bahkan sempat kalau tidak salah 60% ya Gunung Jati digunakan untuk perawatan COVID. Itu sekarang sudah kembali ke umum berarti ya? Betul, di sekitar bulan Juli itu sekitar 216 tempat tidur yang disediakan. Sekarang itu 20 untuk ICU COVID, 32 ruang isolasi. Dan yang saat ini itu pun keterisiannya 1 dari 30, 1 dari 20 di dari ICU tersebut. Kedepan bila evidence base ini terus stabil, nanti cukup 20 tempat tidur aja yang disediakan atau 1 ruang saja, sedangkan yang lainnya digunakan untuk pelayanan non-COVID. Saya ingat dulu waktu zaman di lapangan liputan masih flu burung ya, dulu kan ruang isolasinya yang pertama yang ruang isolasi flu burung itu ya. Nah, sekarang kan ini jauh lebih ganas dari flu burung gitu isolasinya, lebih banyak. Nah, ini kan kecenderungan ada penurunan gitu ya, Dok, di rumah sakit sendiri. Tapi kira-kira kalau nakes sendiri kita tidak pernah tahu kan kedepannya akan seperti apa. Nah, itu upaya apa yang dilakukan supaya tetap dalam mode siaga lah gitu, Dok? Iya. Pada saat bulan Juli Agustus kita semua dari sisi perencanaan, pelaksana maupun evaluator tidak begitu yakin terhadap bahwa nanti bulan Agustus atau September akan turun jauh drastis, sehingga perencanaan saat itu mengantisipasi situasi hampir serupa di bulan Juli Agustus. Dari sisi logistik, kita sudah menyediakan di sekitaran di sekitar bulan Juli Agustus tersebut, sehingga saat ini di Rumah Sakit Gunung Jati dari sisi logistik, insya Allah untuk 5 bulan ke depan itu sudah tersedia sisa dari perencanaan dan pelaksanaan daya dukung sumber daya di bulan Juli Agustus. Ini logistik itu menyangkut APD, obat-obatan mungkin gitu ya? Termasuk itu, Pak. Oksigen mungkin ya? Termasuk regen yang dibutuhkan atau pemeriksaan. Kalau oksigen sih kan kita bisa pesannya tergantung kebutuhan harian. Untuk kasus di Rumah Sakit Gunung Jati itu ada mitra kerjasama yang realisasi pengadaan hariannya didasarkan pada order kebutuhan harian pasien. Iya, tidak flat dulu sekian volume, tidak, tapi sesuai dengan keberadaan atau jumlah pasien harian.
Tapi masih tertanggulangi ya dok ya, nggak sampai apa namanya habis gitu oksigennya. Insya Allah gitu. enggak. Mitra kerjasama kami produksi oksigennya relatif besar sehingga bisa mengcover kebutuhan Gunung Jati. Pada saat itu pun sampai katakan 200 lebih pasien kebutuhan oksigen masih dipenuhi. Nah sekarang kita ngobrolin yang PCR nih. Pemerintah kan kemarin menurunkan harga ya dok ya sampai 275.000 untuk Pulau Jawa, Bali. Nah kalau rumah sakit melihat ini gimana dok, penurunan harga ini? Rumah sakit melihat ini sesuatu yang positif saja dalam artian dari sisi pemerintah pengen aksesibilitas terhadap pemeriksaan PCR itu semakin tinggi gitu. Sedangkan kita di penyediaan pemeriksaan ya kita ngikuti semampu kita gitu kan. Yang awalnya tuh tujuan utamanya apa? Aksesibilitas. Maka sepanjang kita rumah sakit daerah bisa mendukung. Insya Allah kita dukung. Sehat bersama lah mas. Iya. Ya intinya semakin terjangkau semakin baik gitu ya, karena masyarakat bisa apa namanya mengakses dan mungkin juga harganya tidak sampai dulu kan sampai jutaan lah gitu. Mungkin saya sama dokter Erwin nih. Dok, apa sih yang menyebabkan sekarang kan bisa ditekan di 275.000 ya? Apa sih yang menyebabkan tuh dulu sampai jutaan gitu? Jadi sebetulnya pandemi COVID ini memberikan kita banyak pelajaran sih sebetulnya ya. Jadi salah satu hal yang saya ambil kalau dalam bidang medis itu adalah terkait dengan diagnostik molekuler yang dulu itu masih jauh ya dok ya. Dulu itu masih ngawang-ngawang gitu ya. Saya itu bahkan nggak ada ya di sini. Sekarang ada di hampir semua rumah sakit gitu ya. Dan dipaksa oleh pandemi. Padahal dulu saya mengerjakan itu hanya saat studi saja, saat saya ambil spesialisasi ya, kasus flu burung dan influenza like illness di Semarang ya, kasus-kasus yang dulu. Tapi sekarang dengan pandemi ini ya dari tahun yang lalu dipaksa untuk bisa mengerjakan ini mandiri gitu ya. Dan tentu kalau pemeriksaan molekuler ini pemeriksaan yang memang kalau dari sisi peralatan maupun SDM ini membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, presisi yang tinggi, sehingga memang alat-alat pun juga alat-alat yang memang harus berkualitas. Dan dulu saat awal-awal pandemi barang-barang yang seperti ini, kebutuhan untuk pemeriksaan molekuler, diagnosis PCR itu masih sangat jarang karena rata-rata dulu dikerjakan hanya untuk penelitian ya, bahkan di setingkat kementerian saja juga tidak semua unitnya mempunyai di Kementerian Kesehatan ya. Litbangkes ya kalau tidak salah. Ya, yang lengkap salah satu di Litbangkes, Eijkman ya, dan beberapa pusat studi terutama universitas sih, university base itu rata-rata mempunyai diagnostik molekuler. Nah sekarang dipindahkan ke RSUD gitu ya, dengan harga yang tentu saat itu ya karena kita tidak bisa memproduksi sendiri, semuanya hampir semuanya itu import. Nah, itu yang bikin mahal. Dan sekarang ketersediaan alat dan reagen itu sudah banyak, variasinya banyak, harganya pun bervariasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Dari yang kelasnya Cina, Korea sampai Eropa itu ada. Kalau dulu itu rata-rata negara-negara Eropa dan Amerika itu yang memproduksi awal-awal, Cina memproduksi tapi dipakai untuk sendiri pada saat awal karena mereka juga kelimpungan ya, kebutuhannya sama banyak kebutuhan, ya, termasuk waktu kasus kita TCM itu ya, itu kan diproduksi di Amerika, cartridge-nya itu untuk deteksinya mereka tutup dulu, close dulu, tidak dikirim ke Indonesia. Itu salah satu penyebabnya. Makanya memang kesulitan kita adalah diagnostik molekuler kita masih belum bisa mandiri. Nah, tapi sekarang dengan Bio Farma sudah memproduksi yang Biocov misalnya atau Biocov itu regen-regen dan alat-alat diagnostik yang mudah-mudahan nanti bisa turun ditambah dengan regen-regen yang impor dari beberapa negara seperti Cina, India, Korea itu bisa menurunkan harga regen, alat-alat maupun consumable sehingga harganya bisa lebih murah meskipun 275 sebetulnya sangat mepet sekali karena tidak ada subsidi sebetulnya kalau untuk pasien umum. Tapi kalau untuk pasien yang memang tracing sih sebetulnya kami di Rumah Sakit Gunung Jati ya full memang disubsidi oleh pemerintah. Itu. Jadi kita lebih enak lah, lebih fleksibel hanya untuk pasien umum yang memang kita mengikuti regulasi seperti yang disampaikan Pak Direktur. Keterjangkauan di masyarakat ini yang ingin dikejar supaya masyarakat banyak akses dengan pemeriksaan
yang menjadi gold standarnya. Baik, ini menarik sekali. Nanti kita lanjut deh. Sebenarnya kan sekarang ada banyak hal yang memerlukan tes PCR gitu. Nah, nanti apakah itu bisa dilayani di RSUD Gunung Jati? Yang kita akan jeda dulu pemirsa, tetap di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow, masih bersama saya dan Dr. Erwin dan Dr. Katibi. Tadi mohon maaf saya salah sebut nama. Dok, kembali nih tadi soal tes PCR. Sekarang di Rumah Sakit Gunung Jati berapa itunya untuk masyarakat yang mendapatkan pelayanan? Per 2 hari kemarin kita menetapkan 268. Oh, bahkan lebih di Iya. bawah dari yang ditetapkan pemerintah. Dari yang sebelumnya 445, dari yang sebelumnya 700 sekian. Iya. Iya, gitu. Jadi per 2 hari kemarin kita sudah sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Presiden 268. 268. Nah, sekarang per hari berapa yang tes itu, Dok, rata-rata? Per hari berapa, Dok? Kalau untuk per hari kita running itu sekitar untuk pasien umum ya. Iya. Untuk pasien itu sekitar 15, 10 sampai 15. Ya, tapi kalau digabungkan dengan pasien yang subsidi karena ada juga pasien yang disubsidi oleh pemerintah dalam program maupun dalam pasien itu dari Dinas Kesehatan itu kita free kan. Ya, itu ada sekitar 140-an ya. Dinas dengan pasien rumah sakit 140 160. Tapi kalau untuk yang umum itu sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ya, per harinya. Tapi kita melayani 7 kali 24 jam. Seminggu berarti nggak ada libur ya? Nggak ada. Jadi kalau termasuk ya kalau kami fleksibel karena kita juga memang misinya adalah membantu pelayanan pemerintah sehingga untuk masyarakat yang ingin periksa bisa fleksibel waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bisa daftar mandiri, menyesuaikan waktu saya mau datang jam berapa, hari apa. Gitu. Berarti 7 kali 24 jam. 24 jam. Luar biasa ya. Kadang-kadang kalau sudah malam susah gitu kan, udah tutup gitu ya. Justru beberapa kasus itu memang kami malah datang jam 11 malam gitu. malam karena dipakai untuk penerbangan misalnya. Karena kami punya pemeriksaan PCR yang cepat dengan isotermal itu maksimal 1 jam itu sudah selesai. Sudah jadi maksudnya. Sudah jadi. Itu beda metode berarti ya kalau iso. Metodenya beda dengan yang ditetapkan pemerintah untuk RT-PCR, tapi masih diperbolehkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Artinya jenis PCR yang diperbolehkan juga. Dan harganya juga beda, bukan Harganya beda. tadi. Karena ini metodenya berbeda ya. Iya, metodenya berbeda. Iya. Apa namanya? Isotermal Jadi, PCR. beda dengan kalau itu kan pakainya mungkin yang cycle itu ya. Iya, thermal cycler namanya. Dok, saya kembali ke Dr. Katibi. Ini kan ditakutkan gelombang ketiga itu terjadi Desember gitu ya, karena kan ada libur dua hari besar yang liburnya pada akhir pekan gitu ya dok ya. Nah mungkin dokter selaku pimpinan di rumah sakit, apalah kira-kira yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada antisipasinya bagaimana di internal rumah sakit juga. Dalam pendekatan pengelola rumah sakit ada 6M biasa yang digunakan. Dari mulai money, material, mesin, metode maupun market. Dari 6 itu nanti menurut pendapat kami pertama dari sisi dari sisi itu tetap kita maintenance SDM dari mulai dokter, dari mulai perawat, dari tenaga kesehatan yang tidak memberi pelayanan langsung ke pasien, itu kita maintenance supaya selalu siap gitu kan. Bahkan tim COVID-nya pun di Rumah Sakit Gunung Jati itu belum dibubarkan. Masih aktif gitu kan. Dalam masa seperti ini maka sosialisasi informasi perkembangan karena di belahan dunia lain kan penelitian itu kan masih berjalan. Iya, betul. Informasi penelitian atas pelayanan COVID itu disampaikan yang mungkin
bila diperlukan pada saatnya itulah yang bisa diinformasikan atau dilaksanakan. Yang kedua dari sisi money, dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan kita pertama pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah itu sangat fleksibel, Mas Inggi. Jadi yang dibutuhkan secara urgen di masyarakat mendapat legitimasi untuk pengalokasian untuk pelayanan. Begitu juga dari pendapatan atau bantuan-bantuan non rumah sakit, baik itu dari pemerintah Kota Cirebon, pemerintah provinsi maupun dari pusat. Maupun dari sumber-sumber dari masyarakat itu sangat support. Yang ketiga dari mesin dan dari material. Dari material yang tadi saya sampaikan berdasarkan hasil pengadaan dari kemarin, stok logistik untuk rumah sakit masih tersedia 5-6 bulan yang datang. Kemudian dari mesin juga dari sisi ventilator, high flow nasal kanul itu masih ada dan insya Allah terawat dengan baik. Kemudian dari yang kelima tentang metode ini justru yang relatif lebih banyak. Metode yang harus tetap dipelihara adalah dari sisi tata kelola. Tata kelola klinis itu SOP, pedoman-pedoman barangkali kemarin ada yang kurang pas berdasarkan informasi dari penelitian yang terbaru, kita sesuaikan supaya katakanlah up to date gitu kan. Kemudian dari sisi metode ada perlindungan tenaga kesehatan dan seluruh staf gitu kan. Kita menerapkan 5M-nya tetap jalan. Kemudian upaya vaksinasi. Vaksinasi dari vaksinasi 1, 2, dan 3. 1 udah 100%, 2 dari 1172 sudah tervaksinasi tahap 1 dan 2. Dan tahap 3-nya itu baru kurang lebih 950-an dan yang Moderna yang itu booster ya, iya. Jadi artinya upaya itu kita insya Allah maksimal. Kemudian yang ketujuh kita waspada terhadap mutasi COVID ini. Mutasi virusnya nanti Pak Dr. Erwin yang lebih banyak paham tentang waspada terhadap mutasi ini. Kemudian yang ke-8 adalah sistem rujukannya, sisrutenya ini dari fasilitas-fasilitas sekitar pelayanan kesehatan sekitar Rumah Sakit Daerah Gunung Jati kita bina. 2-3 hari yang lalu keluarga besar Rumah Sakit Daerah Gunung Jati diberi kesempatan menjadi narasumber di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dalam konteks itu menginisiasi dan mengaktifasi sistem rujukan itu tadi. Begitu juga apabila kita merujuk dengan kasus yang berat ke kasus-kasus kemarin di Rumah Sakit Persahabatan dan rumah sakit rujukan, kita menggunakan sistem rujukan tersebut. Yang kemudian di dalam metode tadi, yang ke-6 adalah tentang surveillance-nya. Kita mantapkan pola pelaporannya. Kemudian yang ke-10, yang berikutnya terakhir adalah budaya pasien safety-nya kita kembangkan. Kemudian 6M yang terakhir adalah market. Marketnya oleh teman-teman di promosi kesehatan dibina di skala rumah sakit namanya PKMRS itu untuk pencegahan di dalam kepartisipasi di dalam pencegahan dan penanganan pasien COVID itu tetap kita bina sehingga dari mulai M pertama sampai kemudian market itu masyarakat itu terus kita kita jagalah, kita libatkan sehingga kalaupun terjadi gelombang ketiga, semoga tidak, paling tidak kita sudah mempunyai bekal lah. Dan juga pengalaman dari pengalaman berharga dari tetapi kita kan nggak boleh gini kesel Mas ya. Betul. Gitu Mas. Makasih Mas. Ya kita sih mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya itu namanya gelombang ketiga. Karena kalau sekarang saya lihat berita terbaru kan tadi pagi, sekarang Eropa justru yang dinyatakan sebagai epicenter baru dari COVID-19. Nah ketika bulan Juli kan bahkan Indonesia dibilang bahwa Indonesia hotspot gitu ya. Dikhawatirkan Sudah bulan Juli kan dibilang hotspotnya di Indonesia. Nah sekarang dibilang epicenternya justru di di kawasan Eropa gitu. Yang mudah-mudahan sih nggak pindah-pindah lagi gitu. Dok tadi sudah ditanya sama Dokter Katibi itu kekhawatiran terhadap munculnya mutasi baru sejauh apa Dok? Iya.
Jadi ini pentingnya kita mengerjakan surveillance. Salah satunya adalah genomic surveillance. Jadi Litbangkes dengan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya itu kita sudah mengerjakan memang genomic sequencing surveillance. Nah, itu sudah berjalan saat ini dan memang kasus Delta ini mendominasi kemarin di Indonesia, dan saat ini karena kasusnya turun tapi ada beberapa mutasi dari luar negeri yang salah satunya Delta Plus itu menyebar banyak di Eropa, salah satunya Inggris, selain varian Mu yang dulu. Nah, ini fungsi dari genomic surveillance ini untuk mengidentifikasi lebih cepat. Jadi begitu ada satu kasus itu bisa kita identifikasi lebih cepat, bisa kita isolasi, bisa kita treatment lebih awal. Nah, makanya memang yang salah satu paling penting itu adalah identifikasi pada kasus-kasus penerbangan terutama yang luar negeri. Kasus penerbangan luar negeri, makanya kemarin pemerintah juga menetapkan penerbangan internasional hanya di Soekarno-Hatta dengan Samratulangi ya. Salah satunya Bali pun di stop dulu. Iya, dia dari Jakarta ya. Iya, jadi harus transitnya ke Jakarta karena salah satunya adalah untuk identifikasi dini. Karena semua testing yang di dua bandara ini akan dilanjutkan dengan genome sequencing. Dan untuk kedepannya untuk kasus-kasus yang memang ketemu pada klaster-klaster khusus nanti sudah ada imbauan dari Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan sampelnya, jadi langsung di genome sequencing. Kalau dulu kan masih menunggu, kalau sekarang dianjurkannya begitu ada kasus-kasus pada klaster populasi khusus langsung dikirimkan. Baik, menarik. Nanti kita lanjutkan. Sebenarnya saya ada pertanyaan menarik, tapi harus jeda dulu nih. Baik, pemirsa tetap di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow. Ini pertanyaan yang dari tadi sebenarnya saya nunggu mau ditanyain sama dokter. Mangga. Sebenarnya di Cirebon tuh terdeteksi nggak varian Delta waktu bulan Juli? Ya. Karena sebenarnya tidak pernah ada declare resmi yang menyatakan ini ada di Cirebon nggak gitu. Jadi memang genome sequencing itu kita perlukan untuk data epidemiologi. Adapun untuk terapeutik itu tidak terlalu diperlukan karena terapi dan pencegahan dan pengendalian itu sama, tetap prokes 5M, obat-obatannya pun tetap sama. Tapi yang lebih penting adalah terkait dengan epidemiologi datanya dan teknik pencegahannya supaya tidak menyebar ke populasi atau ke komunitas yang lain. Kalau dari surveillance terakhir Litbangkes itu dan termasuk WHO sendiri melaporkan untuk Indonesia itu sudah mendominasi varian Delta di hampir semua tempat saat Juni, Juli sampai awal September itu masih ada. Nah, di luar itu ada juga varian lokal kita ya yang 466.2 itu juga ada varian lokal 2 yang salah satunya sebetulnya masuk varian of interest dimonitor oleh WHO tapi ternyata tidak berkembang seperti varian Delta. Nah, itu kita juga masih ada kalau tidak salah sekitar 4 sampai 6 varian asli Indonesia. Seperti buah-buahan atau varietas Indonesia asli. Apel Malang. Tapi kemarin Juni, Juli, Agustus itu memang data dari Litbangkes, kemudian data dari LIPI itu memang sudah mulai naik sudah berubah dari yang Oktober ke kasus yang Juni, Juli, Agustus itu memang sudah mulai didominasi kasus Delta. Tapi pemerintah sendiri tidak mendeklar secara langsung ya, tidak mendeklar secara langsung bahwa kalau yang waktu itu kan itu yang dominan. Ada pernyataannya ya ketika disebut varian Delta masuk Kuningan, bahkan itu kan dirilis langsung sama Pak Gubernur sebetulnya. Tapi kan kita juga bertanya-tanya sebenarnya masuk Cirebon nggak, karena tidak pernah tidak pernah dideklar gitu secara langsung. Tapi kalau melihat ininya sepertinya masuk ya. Kalau lihat dari data sebetulnya ada sih kalau masuk ya. Cuma kemarin kita mengirimkan 20 sampel itu juga datanya belum dirilis ulang. Ya, jadi kita nanti akan periodik mengerjakan kalau memang ada kasus-kasus yang khusus ya pada populasi-populasi khusus seperti penerbangan. Positif pada kasus penerbangan, TKI, TKA itu salah satu populasi khusus yang memang diharuskan untuk mengerjakan genome sequencing. Kita kirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat, Unpad juga bisa, di Laboratorium Mikrobiologi Unpad.
kemudian ke ITB juga bisa. Baik, menarik. Saya kembali ke Dokter Katibi. Dok, kalau ini kan setelah COVID kan memang mungkin banyak berubah ya, termasuk di pelayanan kesehatan, pasien masuk mungkin kan sekarang harus di PCR dulu gitu. Nah, itu kebijakan itu yang berlaku untuk rawat jalan juga atau hanya untuk yang rawat inap, Dok, yang kebijakan PCR? Sampai saat ini yang pasien masuk ke IGD terpadu yang mau rawat inap yang menggunakan tes PCR terlebih dahulu. Sedangkan yang rawat jalan pengetatan di 5M itu, yang prokes 5M itu. Iya. Berarti tidak, yang rawat jalan enggak ya? Belum. Untuk yang rawat inap gitu ya? Yang mau rawat inap supaya penempatannya jelas, ini mau masuk ke isolasi atau mau ICU COVID, mana yang untuk yang non COVID. Termasuk kalau yang ibu hamil begitu sekarang bagaimana, Dok? Kalau yang mau dirawat tetap diperlakukan ya? sama, karena kan nanti di instalasi maternal perinatalnya juga kan dibedakan antara yang positif dan yang negatif. Iya. Tapi berarti ya itu merubah apa namanya tuh? Kalau dulu kan masuk aja gitu. Merubah tata kelola. Iya. Berubah. Iya. Karena kalau sekarang kan otomatis ada screening, tambahan screening ya untuk. Nah, untuk PCR sendiri yang layanan yang ada di RSD Gunung Jati, Dok, sekarang apa saja gitu yang diberikan pada masyarakat? Yang RT sama yang isotermal ya, Dok, iya, sama yang manual ya, Dok ya. Iya, 3 macam itu. Kalau yang sangat darurat dibutuhkan segera, itu tadi yang disampaikan oleh dokter, yang menggunakan isotermal tadi, yang diperkirakan 1 jam selesai. Iya. Paling lama itu ya. Berarti kalau yang itu masih bisa yang manual dan yang RT-PCR, RT-PCR biasa ya. Tapi kalau untuk jenis layanannya misalnya kan pasti ada berbeda-beda tuh, misalnya drive-thru kah atau apakah gitu, itu masih bertahan juga, Dok? Sudah tersedia di IGD terpadu, kita sudah ada gitu. Iya. Berarti masyarakat tinggal masuk parkiran langsung swab di situ ya. Swab di situ. Termasuk juga selain drive-thru ada walk-in. Jadi masyarakat pengen cepat, kita bantu datang saja ke sana. Nanti ada scan pendaftaran, kita bantu isi. Kalau nggak bawa HP juga nggak ada masalah, kita bantu isi. Termasuk semuanya digital, data, foto, nanti hasil pun itu dalam bentuk digital. Kecuali memang klien atau customer itu mau kita printkan. Jadi cepat hasilnya. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau dulu kan harus bawa KTP, harus ada fotokopinya gitu ya, harus ditanya-tanya dulu. Sekarang lebih mudah. Jadi pendaftarannya memang melalui online. Kalau bisa diisi sendiri, kalau tidak bisa kita bantu di tempat, cepat kok. Termasuk jadi seperti pelayanan satu atap lah. Datang, turun, mau periksa apa, ya nanti untuk sistem pendaftaran, pembayaran keuangan, hasil itu bisa di tempat. Jadi cepat. Bisa langsung diakses di situ. Untuk beragam keperluan gitu ya. Untuk beragam keperluan. Iya. Berarti kalau saya mau pergi ke ke Malaysia gitu ya. Itu bisa langsung mengakses layanan di rumah sakit daerah Gunung Jati. Itu menarik sekali karena tadi dari segi harga sudah relatif terjangkau. Layanan juga bisa lebih cepat gitu ya, diakses oleh masyarakat. Saya kembali ke Dr. Erwin. Dok, tadi kalau kita kan bicara kalau varian ini sepertinya masih akan terus berkembang gitu ya. Nah, kalau update terbaru sekarang ada yang masuk dalam varian concernnya nggak sekarang? Ya, sementara ini kita masih di varian Delta Plus ya. Ya, ini yang kalau varian Delta sudah menyebar rata, hampir semua benua sudah ada, tapi varian Delta Plus yang saat ini terkonsentrasi banyak di Eropa dan beberapa Amerika, termasuk varian Mu juga. Dan termasuk juga varian Delta yang belum selesai itu adalah Singapura. Ya, masih kasusnya cukup banyak. Makanya memang kita kemarin saat kita turun, negara-negara tetangga kita masih tinggi ya, Dok. Harusnya kewaspadaan tetap tinggi karena gold standar pemeriksaan itu PCR. Jadi karena ada sedikit perbedaan dengan antigen. Antigen itu deteksinya dia lebih pendek ya. Di hari kedua atau ketiga setelah kontak sampai 7 hari. Tapi kalau PCR itu bisa kita deteksi dari awal sampai ke terakhir, bisa di atas 10 hari malah itu bisa kita
deteksi dengan betul. Jadi deteksinya lebih akurat memang. Saat positivity rate kita rendah di bawah 5%, bahkan di bawah 3%, itu kan false negatifnya akan cukup banyak kalau pakai antigen. Tidak terscreening baik gitu. Tapi kalau pakai RT-PCR itu kita bisa deteksi sampai bahkan jumlah virusnya sedikit pun masih bisa kita deteksi. Iya. Nah, itu makanya memang ada dualisme untuk mencegah varian baru ini, karena varian baru itu bisa dideteksi dengan PCR yang biasa saja, yang kemarin tidak perlu pakai regen yang baru, nggak perlu. Yang penting selama menggunakan deteksi RDRP atau gen spesifik untuk COVID, nah itu bisa, karena mutasi itu tidak di RDRP, ya, belum sampai saat ini belum ada mutasi di RDRP, nuclear capsid atau di membran di situ saja. Jadi screening ini justru harus lebih cepat deteksinya, supaya kita tetap positivity rate-nya rendah, kita bisa transisi ke endemi. Sampai nanti pemerintah declare endemi, baru kita lebih santai, lebih tenang. Berarti sebenarnya mestinya sekarang ini tes sebenarnya harusnya masih terus ini masih ya? tetap, ya, harusnya tetap banyak menjaga, terutama untuk pelaku perjalanan yang jarak jauh, ya, tidak didefinisikan dalam kilometer sebetulnya, ya. Yang penting lintas wilayah, apalagi lintas negara itu menjadi fokus populasi yang diperhatikan lah untuk testing. Apalagi kalau sudah keluar wilayah aglomerasi, ya itu sudah mestinya sudah menjadi apa? Ya, jadi ini PCR ini jadi gaya hidup, Dok. Gaya hidup. Sudah jadi apa namanya? Sebenarnya ada sih beberapa perusahaan yang mensyaratkan, memang masih antigen ya, seperti saya beberapa kali misalnya rapat atau ada keperluan di perusahaan tuh mensyaratkan untuk antigen dulu sebelum datang ya. Memang mau nggak mau sih, memang itu bagian dari adaptasi kita ya untuk terhindar dari COVID-19. Baik, kita akan segera kembali lagi nih, Dr. Gunadi dan Dr. Katibi dan Dr. Erwin. Pemirsa tetap di obrolan Warung Kopi Wow. Pemirsa, kembali lagi di obrolan Warung Kopi Wow. Tadi menarik sekali perbincangannya, kita ngobrol soal PCR sampai ke mutasi virus. Nah, ini mumpung ada direktur dari Rumah Sakit Gunung Jati, Dok, kita ini kan tadi ada mungkin pelayanan berubah gitu ya sekarang, karena tadi harus PCR dulu dan lain-lain masyarakat. Nah, dokter selaku direktur ke depan ya, misalnya kita kan 2022 mungkin mudah-mudahan situasinya sudah akan lebih baik. Kira-kira di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati akan melakukan apa gitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pasien dan lain-lain? Terima kasih. Jadi tadi di awal disampaikan pandemi COVID ini menjadi trigger budaya baru. Begitu pula pasca gelombang kedua ini pun untuk rumah sakit itu men-trigger pola pengelolaan rumah sakit yang baru. Apa? Didorong untuk bertransformasi dari pelayanan manual ke digitalisasi. Nah, digitalisasi dalam hal apa? Pertama dari sisi admisi. Jadi nanti online ini sebenarnya bibit-bibitnya sudah ada, cuma diimplementasi maksimalnya yang masih belum. Yang kedua, telekonsultasi atau telemedicine. Baik itu misalkan antar pribadi dengan dokter spesialis kami, baik antar puskesmas dengan dengan dokter spesialis kami, maupun dari rumah sakit sekitar itu menggunakan telekonsultasi atau telemedicine. Sebenarnya dulu sebelum COVID-19 Kemenkes sudah membuat regulasi tentang telemedicine itu untuk menjembatani konsultasi di daerah yang terpencil dengan kota gitu kan. Dilalah ada COVID, ternyata pola semacam itu bisa digunakan gitu, digunakan. Jadi untuk hal yang sekarang untuk Gunung Jati itu pengennya sekarang, kalau kemarin sebelum COVID itu segmen market Rumah Sakit Gunung Jati itu 45% penduduk kota, 55% dari non kota Cirebon, itu diharapkan nanti setelah implementasi dari digitalisasi pelayanan kesehatan, harapan kita orang Irian pun ada yang
melakukan menggunakan pelayanan online di Kota Cirebon. Kalau bisa begitu. Kemudian dari Aceh pun harapannya begitu. Jadi borderless market harapan kita ke depan, sehingga yang tadi formasinya 55% non kota, 45% kota, nanti harapannya ke depan kami bisa melaporkan sekian orang ada pasien dari Aceh, sekian persen dari Papua. Harapannya begitu, menjadi borderless market harapannya begitu, dengan topangan dari digitalisasi pelayanan yang dari mulai admisi, dari mulai elektronik rekam medik, dari mulai telemedicine, dari mulai sampai terakhir pembayaran gitu kan, didorong ke arah sana. Berarti Pak. nanti kalau rawat jalan nggak perlu bawa ronsenan banyak-banyak gitu ya. Karena Sudah ada itu harapannya begitu Pak. Baik. Nah ini nanti diaksesnya lewat aplikasi kah atau lewat apa, Dok? Lewat aplikasi Pak. Iya. Berarti nanti ada aplikasi khusus punya Rumah Sakit Gunung Jati. Iya. Kita malah sampai saat ini dianggap ketinggalan. Di tempat-tempat lain, di lain kota itu sudah sudah mengimplementasikan. Contoh itu teman-teman rumah sakit RKSET di wilayah di Surabaya itu ada pasiennya dari Nusa Tenggara Timur. Iya, tidak mesti harus datang naik pesawat terbang ke Surabaya, lewat online pun bisa gitu. Itu sebagai salah satu contohnya. Dan yang tadi saya katakan, bukannya tidak mungkin nanti Rumah Sakit Gunung Jati juga pasiennya dari Irian maupun dari Papua, gitu. Jadi lewat telekonsultasi itu ya bisa. Nanti mungkin ada aplikasinya yang bayarnya juga ada langsung ke situ. Gitu. Karena saya melihat beberapa dokter di Gunung Jati memang sudah ada sih, tapi mungkin bukan di aplikasi Gunung Jati ya, di aplikasi yang lain gitu, karena mereka ada di telemedicine gitu. Dan kemarin pada saat Juli itu kan kita takut tuh mau berobat, jadi ya terpaksa pakai itu. Sampai obatnya dianterin ke rumah gitu, tanpa harus kita keluar. Menarik sekali, Dok. Nah tadi saya ke Dokter Erwin, mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Sebenarnya tepat tidak sih syarat PCR itu untuk tadi perjalanan, penerbangan, atau bahkan mungkin untuk keperluan administrasi yang lainnya kalau diterapkan? Ya. Jadi pertama kita masih mengikuti keputusan pemerintah apakah ini masih fase pandemik atau sudah endemik. Nah itu yang pertama adalah itu dulu. Ya, kalau pemerintah masih belum menyatakan ini sebagai endemik, maka regulasinya kita akan mengikuti ke pandemi atau KLB. Salah satu di antara regulasi tentang pandemik itu atau transisinya itu adalah tetap menggunakan gold standard RT-PCR sebagai salah satu metode screening. Bisa dibantu atau ditambahkan itu dengan antigen. Jadi bahasanya sebetulnya bukan menggantikan, tapi menambahkan untuk memperluas testingnya. Jadi bukan menggantikan, tapi memperluas testing itu dengan antigen. Nanti saat fasenya transisi itu pasti pemerintah juga akan merubah regulasi lagi, gitu. Karena kekhawatiran pemerintah itu terutama dari teman-teman yang di Kementerian Kesehatan maupun teman-teman yang berkecimpung dengan pandemi ini adalah bagaimana kita bisa mendeteksi kasus setepat mungkin. Jangan sampai jadi klaster baru ketahuan. Nah ini yang bisa false ini muncul di antigen. Makanya kalau dari kami tetap mensyaratkan PCR, tapi kalau bisa murah, jadi semua orang terjangkau. Nah tinggal dikembalikan kepada pemegang kebijakan, terutama pemerintah, apakah akan mensubsidi ini atau tidak gitu. Seperti ID mengusulkan ya subsidi saja supaya nanti harganya bisa lebih mudah. Minimal subsidi itu adalah untuk jasa pengerjaan deh, yang lain-lainnya bisa dibantu gitu kan. Harga produksi bisa lebih murah, jasa pelayanan bisa dibantu, sehingga nanti masyarakat bisa akses seperti di India yang harga tes PCR itu 100.000, jadi orang enak gitu. 80.000 kalau nggak salah. Betul. Itu ada wacana mengajukan nggak, Dok, misalnya subsidi gitu PCR? Kita tuh sudah dibantu kemarin, dibantu oleh pemerintah, itu kurang lebih ada 9.000 paket pemeriksaan tes gitu yang sampai saat ini baru tergunakan sebagian. Yang saya bilang tadi masih stok, masih 5 sampai 6 bulan ke depan gitu kan. Saya berprasangka positif pemerintah akan support itu gitu kan.
Tapi mungkin tidak secara agresif mengajukan Iya, subsidi Pak supaya harganya murah gitu ya. Mungkin diwakili oleh teman-teman di ID gitu yang Iya, aktif gitu, iya. Iya, karena menurut saya menarik sih karena supaya ketika aksesnya mudah, saya kira tidak seperti kemarin ada persyaratan 250 km PCR itu menurut saya tidak akan jadi masalah ketika hasilnya bisa mungkin cepat, kemudian harganya terjangkau gitu ya. Dok, ini karena di segmen terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, barangkali ada yang saya belum tanyakan tadi kepada dokter. Iya, terima kasih. Satu, doanya moga-moga gelombang 3 tidak terjadi. Seiring dengan doa itu ikhtiar kita supaya itu juga jangan sampai terjadi. Adanya kemungkinan kasus meningkat, ada libur panjang, ya kalau mau berlibur ya untuk dipikirkan yang demikian supaya harapan terakhirnya adalah gelombang 3 tidak terjadi di Indonesia, tidak terjadi di kota Cirebon dan sekitarnya. Iya. Baik, makasih Dok. Dokter Erwin mungkin ada yang ingin disampaikan? Pertama mungkin kalau saya terkait dengan tanggung jawab personal ya, artinya masing-masing kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat, tidak ada yang sakit, pandeminya bisa pelan-pelan transisi ke endemi. Nah, itu adalah peran kita masing-masing. Jadi jangan egois ya. Libur sedikit sudah jalan-jalan kemana-mana terus, nggak kuat lihat tanggal merah ya. Misalnya sudah agendanya sudah boleh, tapi dipertimbangkan matang-matang. Kalaupun memang akan melaksanakan protokol kesehatannya tetap dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Membantu kami juga supaya tidak kerepotan kalau ada kelonjakan kasus ataupun kenaikan positivity rate. Kemudian kami sudah menyediakan sarana fasilitas yang itu dibantu oleh Pak Direktur supaya mempermudah pemeriksaan PCR, antigen ya, mempercepat hasil. Silakan bisa diakses ke depannya oleh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya dan jika memang ada masukan bisa disampaikan kepada kami untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan ke depannya. Yang penting kita sama-sama kerjasama untuk menurunkan jangan sampai muncul gelombang ketiga, pandeminya selesai, kalaupun akan muncul endemik atau akan ke kondisi yang normal sebagai kasus biasa. Itu saja. Dr. Erwin, terima kasih. Dr. Katribi, terima kasih sudah hadir di Warkop Radar Cirebon. Kita ngobrol banyak nih soal PCR sampai berbagai tadi layanan yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung di obrolan Warung Kopi Wow. Kita sama-sama berdoa seperti doanya Dr. Katribi tadi bahwa semoga tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia dan tentunya kita sama-sama berikhtiar ya Dok ya, supaya tidak sampai terjadi baik Desember nanti maupun seterusnya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di obrolan Warung Kopi Wow. Kita jumpa lagi di edisi yang akan datang.